Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Lala Puspa Wijayanti, NIM 2020227038 dari kelas Biologi 3, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, di sini saya akan mempersembahkan video pembedahan ikan nila atau Oreocormis niloticus sebagai tugas praktikum mata kuliah struktur hewan, dosen pengampu Ibu Diah Putri Anggun MPD. Berikut adalah video pembedahannya. Selamat menyaksikan. Alat yang saya gunakan yaitu ada pisau atau cutter, kemudian ada gunting, dan juga ada pinset dan alat-alat bedah lainnya, dan juga ada handscone. Kemudian ada serangkos sebagai alas untuk membedah ikan, dan juga ada telanan sebagai alasnya juga, dan juga ada bahannya yaitu ikan nila yang akan kita bedah. Baik, karakteristik atau ciri-ciri dari ikan nila sendiri itu ialah berukuran sedang sekitar 30 cm dari kepala hingga ke ujung ekor. Banyak ditemukan dengan ukuran yang lebih kecil ataupun besar, tergantung ketersediaan pangan di alam liar. Hewan ini juga memiliki duri di sepanjang tubuhnya, yakni di bagian jari dan sirip dubur. Warna tubuhnya kehitaman, kadang diselangi warna abu-abu. Di badannya juga ditemukan motif pita gelap yang melintang. Ketika dewasa, pita gelap tersebut akan menghilang dan digantikan dengan tubuh polos keabuan. Pada musim kawin, terdapat garis literalis di sekitar trunkus. Ini berguna untuk menjaga keseimbangan ikan ketika sedang berenang. Jumlah sirip pada ekornya sebanyak 7-12 buah dengan garis-garis tegak lurus. Ciri-ciri ikan nila selanjutnya yaitu adalah perbedaan kelamin. Ketika kecil, mengetahui perbedaan kelamin kurang memungkinkan. Namun jika berat ikan nila telah melebihi 50 gram, akan diketahui mana yang jantan dan betina. Hewan ini yaitu pemakan segala atau omnivora. Umumnya makan lumut atau gulma air, namun tidak jarang memakan hewan-hewan kecil. Ikan nila sendiri yaitu mudah berkembang biak atau peridi, menggali lubang di dasar kolam untuk berkembang biak dan tempat tinggal. Telurnya berwarna kuning, ia dierami di mulutnya di induknya. Sekali bertelur, ikan nila ini bisa bertelur hingga 1.500 butir. Baik, untuk tahap pertama yaitu kita bersihkan terlebih dahulu sisipnya agar mudah untuk mengetahui ciri-ciri maupun organ yang ada di dalamnya. Baiklah, langsung saja saya menjelaskan organ pencernaan atau saluran pencernaan. Dari awal yaitu diawali makanan masuk melalui mulut,
Di dalam mulut terdapat gigi-gigi kecil dan terdapat juga lidah. Nah, makanan pada mulut terjadi pencernaan secara mekanik yang akan diteruskan melalui esofagus. Esofagus terletak di antara insang tetapi tidak terlihat karena terdapat insang. Nah, di sini di sekitar sepanjang ini makanan akan masuk ke dalam lambung. Ini bisa dilihat. Oh iya, esofagus itu hanya untuk meneruskan makanan dari mulut ke lambung. Nah, inilah lambung ikan yang bentuknya seperti kantung. Terlihat lambungnya menyambung dengan saluran esofagus. Di lambung ini terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Mekaniknya adalah oleh aktivitas kontraksi dari lambung, sedangkan untuk kimiawinya dari HCl dan enzim-enzim. Nah, setelah dicerna di sini, makanan akan berbentuk berpakim. Nanti pakim ini akan masuk ke dalam usus. Nah, di usus ini akan terjadi penyerapan nutrisi, absorpsi nutrisi, dan absorpsi air, dan proses-proses lainnya. Air dan mineral pun proses di sini yang nantinya makanan tersebut akan disalurkan sampai ke ujung dari usus. Nah, ujung dari usus adalah rektum. Ini rektumnya. Di mana rektum ini nanti akan masuk menyambung dengan anus. Ini anusnya terlihat. Nah, kalau anusnya ditusuk atau dimasukkan pinset seperti ini, dia akan masuk ke dalam ususnya. Dan inilah organ-organ dari pencernaan ini. Yang pertama ada liver, bisa dilihat, atau hati yang berfungsi sebagai penetral toksin dan juga menghasilkan protein yang bersirkulasi di dalam darah. Kemudian di bawah dari liver tadi menyambung empedu. Empedu ini merupakan cairan yang di dalamnya berwarna hijau, berfungsi untuk proses pencernaan. Kemudian di sini ada organ lain juga, yaitu limfa dan pankreas yang belum terlihat. Pankreas itu sendiri berfungsi menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Nah, di dalamnya ini juga terdapat ovarium atau sel telur dari ikan nila ini. Alat pernapasan atau saluran pernapasan pada ikan yaitu melalui insang yang terdapat lapisan-lapisan di dalam insang ini. Kemudian sistem peredaran darah pada ikan nila terdiri dari jantung. Ini merupakan sistem peredaran darah pada ikan nila, vena atau pembuluh darah, arteri, dan kapiler. Alat pernapasan pada ikan nila yaitu adalah insang dan beberapa seperti yang bisa dilihat di dalam ini itu terdapat insang yaitu sebagai alat pernapasannya. Alat pernapasan tambahannya itu seperti gelembung renang. Ikan mempunyai tutup insang yang disebut dengan operculum yang berfungsi untuk melindungi insang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Castro dan Huber 2007 yang menyatakan bahwa alat pernapasan pada ikan terdiri dari insang dan beberapa alat pernapasan tambahan. Proses pernapasan pada ikan dapat dibagi menjadi 4 tahap, yakni pertukaran udara melalui permukaan alat pernapasan, difusi oksigen dan karbon dioksida antara insang dan darah, transport oksigen dan karbon dioksida di dalam darah dan cairan tubuh ke dalam dari sel, dan pengaturan pernapasan. Proses ini berlangsung karena adanya perbedaan tekanan parsial gas. Baiklah, itulah tadi video penjelasan singkat dari karakteristik saluran pencernaan, saluran pernapasan, sistem peredaran darah, dan juga aparatus urogenitalis pada ikan nila atau Oreochromus niloticus. Mohon maaf apabila banyak salah kata dalam penyampaian maupun penyebutan nama-namanya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.